Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi pada pelajaran matematika ya untuk yang daring. Nah, hari ini Miss akan kembali mengulas pembelajaran tentang data di bab 7. Nah, sebelumnya sudah Miss berikan video pembelajarannya sebelum bulan puasa kemarin ya. Nah, kurang lebih seperti itu pembelajaran data. Nah, di sini Miss mengulas kembali untuk data. Sebelum kita masuk untuk membuat diagram-diagramnya, kita akan membaca terlebih dahulu dan menafsirkan yang data tersebut. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ada poin B. Cara membuat diagram. Nah, sebelum kita masuk cara membuat diagram, kalian perlu mengetahui cara membaca data itu sendiri. Nah, anak-anak bisa kalian perhatikan di sini, ini namanya tabel frekuensi, nilai dan banyak siswa. Nah, di sini Miss menggunakan nilai matematika, contohnya ya, dari satu kelas. Nah, ini contoh doang, bukan nilai asli. Nah, di sini Miss menggunakan nilai terendah 50 sampai 100. Oke, cara membacanya seperti ini anak-anak. Nilai 50 diperoleh sebanyak 2 siswa. Kemudian, nilai 60 diperoleh sebanyak 5 siswa. Nilai 70 diperoleh sebanyak 10 siswa. Nilai 80 diperoleh sebanyak 6 siswa. Nilai 90 diperoleh sebanyak 3 siswa. Dan nilai 100 diperoleh sebanyak 1 siswa. Nah, ini cara membaca datanya seperti itu kurang lebih ya anak-anak. Nah, kemudian setelah itu di sini kita akan membuat yang namanya diagram pada data ya. Nah, untuk data sendiri kita menggunakan 3 diagram, yaitu diagram gambar, diagram batang, dan diagram garis. Nah, sekarang kita langsung mulai saja ya cara membuat diagramnya. Oke, nah di sini Miss menggunakan data yang ini untuk membuat diagramnya. Mau buat diagram gambarnya, diagram batangnya, dan diagram garisnya menggunakan data yang ini. Ya, kalian ingat nih, nilai 50 dapat 2, 60 5 orang, 70 10 orang, 86 orang, 93 orang, 100 1 orang. Oke, sekarang pertama kita membuat diagram gambar terlebih dahulu. Kita membuat diagram gambar terlebih dahulu, sebelumnya kita ini kalian menentukan. Nah, karena di sini kan nilai matematika ya, nilai dan banyak siswa. Karena di sini banyak siswa, berarti Miss menggunakannya gambar orang. Kalau misalnya di sini data misalnya hasil panen apel, berarti Miss menggunakan gambar apel. Dan begitu seterusnya. Kalau misalnya hasil tangkapan ikan, berarti gambarnya ikan. Kayak gitu aja. Tinggal mengikuti pernyataannya. Kayak di sini Miss sebelum kita membuat diagram gambarnya, Miss menentukan dulu nih, satu gambar penuh ini dia mewakili 2 orang. Artinya satu gambar penuh ini dia memiliki kepala yang utuh, tangan yang utuh kanan kiri, dan kaki yang utuh kanan kiri. Ini yang dinamakan gambar penuh. Ya, dia mewakili 2 orang. Kalau misalnya di datanya cuma ada 1 orang, itu artinya gambarnya hanya setengah. Ya, kalian bagi 2 di sini aja nih. Misalnya ini. Ini kan 2 orang. Nah, berarti kalau 1 orang itu seperti ini. Setengah, tangan 1, kaki 1. Kayak gitu ya. Oke, sekarang kita masuk cara membuat diagram gambarnya. Nah, di sini nilainya sudah Miss buat. Di sini ada kolom nilai dan banyak siswa. Nilainya masih sama dengan yang atas. Nah, banyak siswanya kita menyesuaikan datanya. Oke, karena tadi kan Miss tentukan dulu
satu gambar penuh ini mewakili 2 orang. Oke, sekarang lanjut. Nilai 50 ini kan didapat sebanyak 2 orang ya. Itu artinya dia cuma ada satu gambar penuh. Ya, paham? Sampai sini? Oke, dilanjut. Untuk nilai 60. Nilai 60 ini didapat sebanyak 5 orang ya. Itu artinya gambarnya seperti ini, diagram gambarnya. Diagram gambarnya seperti ini. 2 gambar utuh, 1 gambar setengah. 2 gambar utuh ini dia bernilai 4 orang, ya, mewakili 4 orang. Dan 1 gambar yang setengah ini dia nilainya 1 orang. Ya, jadi bisa kalian hitung saja. Jika 1 gambar penuh ini 2 orang, terus ada 2 gambar penuh artinya 4 orang ya, ditambah setengah gambar ini 1 orang. 4 tambah 1 sama dengan 5. Seperti itu. Nah, sekarang nilai 70 ini yang mendapat 70 sebanyak 10 orang. Nah, kalau kayak gini mah gampang ya. Satu gambar penuh ini mewakili 2 orang. Itu artinya berarti 5 gambar penuh ya. Artinya 2 dikali 5 gambar penuh yaitu 10 orang. Oke, lanjut. Di nilai 80 ini ada 6 orang. Nah, berarti ada 3 gambar penuh. Satu gambar penuhnya 2 orang. Berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Lanjut. Nilai 90 itu ada 3 orang. Nah, berarti ada satu gambar penuh dan satu gambar setengah. Satu gambar penuh bernilai 2 orang, setengahnya 1 orang. 2 tambah 1 sama dengan 3. Oke, selanjutnya nilai tertinggi yaitu 100 didapat sebanyak 1 orang. Nah, tadi yang Miss bilang ini adalah setengahnya ya. 1 orang itu setengahnya. Nah, itu adalah cara membuat diagram gambar. Oke. Nah, kurang lebih untuk diagram gambar seperti ini cara membuatnya ya. Nah, sekarang kita lanjut kepada diagram batang. Oke, Miss lagi-lagi mengingatkan untuk diagram batang juga menggunakan data yang masih sama. Nilai 50 didapat sebanyak 2 orang, 60 5 orang, 70 10 orang, 80 6 orang, 90 3 orang, 100 1 orang. Nah, ini diagram batangnya sudah Miss buatkan. Oke, Miss tulis lagi biar kalian ingat. 50 2 60 5 70 10 86 93 101. Oke. Nah, anak-anak, untuk diagram batang sendiri kalian itu harus menggunakan yang namanya garis vertikal dan horizontal. Mungkin kalian sudah belajar nih garis yang seperti ini. Oke. Untuk diagram diagram batang dan diagram garis kalian perlu menggunakan garis seperti ini ya. Oke. Nah, di sini sudah Miss buatkan ya. Nah, untuk diagram batang nilai yang ada di garis vertikal ini Miss tentukan menggunakan nilai anak-anaknya ini berada di garis vertikal. Kemudian yang di garis horizontal ini adalah banyak siswanya. Nah, tadi kan karena banyak siswanya ini ada 2, 5, 10, 6, 3, 1. Nah, itu artinya Miss menggunakannya kelipatan 1. Tapi kalau misalnya kalian mau menggunakan kelipatan 2 silahkan. Berarti kalau kelipatan 2 kan itu artinya dimulai dari 2, 4, 6, 8, 10. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini Miss ingatkan ke kalian untuk menempatkan nilai-nilainya, menempatkan nilai ataupun menempatkan angkanya, kalian perlu diingat. Untuk nilai yang terendah ini, kalian harus menempatkannya di sebelah kiri atau di sebelah bawah, di paling bawah sini. Jika dia garis horizontal, dia berada di sebelah kiri. Jika menggunakan garis vertikal, berarti dia di paling bawah. Garis yang paling bawah banget. Itu untuk nilai yang terendah. Oke, nah Miss harap untuk kalian menentukan nilainya ini tidak ngacak ya.
harus berurutan. Begitu pula untuk yang banyak siswanya juga harus berurutan. Oke, nggak bisa menyamakan seperti ini salah. Ya, oke, lanjut. Nah, sekarang gini, kita mulai dari nilai 50 ya. Karena nilai terendah yaitu 50, kita mulai dulu nih pada diagram batang. Nilai 50 didapat sebanyak 2 siswa ya. Itu artinya kita buat diagram batangnya dulu atau persegi panjang yang ada di titik 2 sini. Ya, sudah ada. Nah, tingginya disamakan dengan titik 50. Nilai 50. Jika sudah rata berarti ini batang yang menghubungkan nilai 50 itu sebanyak 2 orang. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian sekarang kita menggunakan nilai yang 60 dulu. Ya, setelah 50, 60. Nah, nilai 60 ini didapat sebanyak 5 orang. Nah, di sini banyak siswanya sebanyak 5 orang. Kita buat persegi panjangnya atau batangnya. Nah, disamaratakan deh. Kita buat misalnya garis putus-putusnya. Nah, jika tingginya sudah sama, baru deh dibuat diagram batangnya. Kemudian yang nilainya 70 ini didapat sebanyak 10 siswa. Berarti kita membuat batangnya di titik 10, kemudian tingginya kita samakan dengan nilai 70. Oke, biar sama ya. Nah, ini kan karena Miss buatnya di laptop, jadi nggak terlalu rata karena nggak ada penggaris. Oke, lanjut di nilai 80 ini didapat sebanyak 6 siswa. Itu artinya kita buat diagram batangnya di titik ke-6, kemudian sambungkan atau tingginya disamakan dengan titik 80, nilai 80. Ya, dilanjut. Nilai 90 ini didapat sebanyak 3 orang. Nah, ini garisnya atau diagram batangnya nih. Diagram batangnya di titik 3 dan tingginya 90. Hampir sama ya, sama rata ya. Sekarang yang terakhir ada nilai 100. Nah, itu didapat hanya 1 orang. Berarti kita buat diagram batangnya di titik 1, kemudian tingginya setinggi nilai 100 nih. Nah, ini cara membuat diagram batang. Bisa difahami anak-anak? Oke. Nah, untuk menentukan ininya, nilai-nilainya, titik-titiknya nih jaraknya kalian harus sama rata ya. Sama besar jaraknya. Jangan misalnya di sini 50 nih. Terus di sini 60. Terus di sini 70, di sini 80. Jadi nggak rata ya. Diusahakan jaraknya rata. Terus di sini juga sama, misalnya di sini 1, 2-nya di sini. Terus misalnya 3-nya di sini. Nah, ini kan nggak rata. Diusahakan jaraknya sama, hampir sama. Oke. Untuk penjelasan diagram batang mungkin segini aja. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Oke. Satu lagi, karena tadi Miss bilang ada 3 diagram. Satu lagi yang akan kalian pelajari yaitu diagram garis. Oke. Untuk diagram garis, sama dengan diagram batang. Dia menggunakan garis vertikal dan horizontal. Ya, masih dengan yang sama. Terus poin-poinnya juga masih sama. Di sini di garis vertikal Miss tentukan untuk nilai. Di garis horizontal Miss tentukan untuk banyak siswa. Oke, di sini Miss mau tulis dulu nilai 50, 2 orang. 60, 5 orang. 70, 10. 80, 6. 93, 101. Nah, oke. Lagi-lagi di diagram garis ini kita menggunakan data yang tadi, yang paling atas, sebelum diagram gambar. Nah, untuk diagram garis, bedanya kan tadi kalau diagram gambar itu kita membuat batangnya terlebih dahulu ya. Kita menghubungkan nilainya. Nilainya ini harus tinggi batangnya ini harus sama rata tingginya dengan nilai dan berada di tengah-tengah titik banyak siswanya.
Nah, kalian sekarang kita membuat garis hubungnya atau garis putus-putusnya antara nilai dan banyak siswanya. Ya. Nah, sekarang kita mulai ya untuk nilai 50 dulu yang terkecil. Nilai 50 kan didapat sebanyak 2 orang. Maka dari itu kita membuat garis putus-putus nih. Ini udah Miss buatkan garis putus-putusnya. Jika sudah berada tepat di angka 2, kita buat garis putus-putus lagi ke bawah. Nah, karena di ujung sini kita buat titik koordinatnya yang menandakan titik ini itu berada di nilai 50 dan didapat sebanyak 2 orang. Ya, lanjut di nilai 60, ini didapat sebanyak 5 orang ya. Sama kayak yang tadi kita buat garis putus-putusnya dulu. Sampai pas di angka 4 di atas, kita buat lagi garis putus-putusnya ke bawah. Ke angka 5 maksud Miss ya. Setelah itu kita buat lagi titik koordinatnya. Oke. Lanjut, nilai 70. Masih sama, kita menggunakan garis putus-putus. Menandakan sudah sampai di angka 10, kita buat lagi garis putus-putus ke bawahnya. Setelah itu kita buat titik koordinatnya. Lanjut, nilai 80 didapat sebanyak 6 orang. Kita buat garis putus-putusnya sampai sini. Setelah itu kita buat lagi titik koordinatnya. Lanjut, nilai 90 ini sebanyak 3 orang ya. Kita buat garis putus-putusnya. Setelah itu buat titik koordinatnya. Lanjut, di nilai 100 hanya 1 orang. Itu artinya kita buat garis putus-putusnya di angka 1 ini sampai tingginya mencapai nilai 100. Setelah itu kita buat lagi titik koordinatnya. Oke, sampai sini belum selesai anak-anak. Kalian setelah membuat titik koordinatnya, kalian harus tarik garis yang menandakan ini adalah diagram garis. Nah, kalian tarik garis dari yang paling kiri ya. Dari titik koordinat yang berada di sebelah kiri. Oke. Nah, setelah itu kita lihat apakah di sebelah kanannya sudah ada titik koordinat atau tidak. Jangan sampai dilompatin. Ya. Oke, kita mulai dari titik 1 nilai 100 ke titik 2 nilai 50. Ya, sampai sini kita naik lagi ke titik 90. Nilai 90 yang didapat sebanyak 3 orang. Kemudian kita turun lagi ke nilai 60 yang didapat sebanyak 5 orang. Terus naik lagi ke nilai 80 yang didapat sebanyak 6 orang. Setelah itu turun ke nilai 70 yang didapat sebanyak 10 orang. Nah, ini adalah penjelasan tentang diagram garis ya. Bisa difahami anak-anak? Nah, mungkin jika kalian belum paham, nanti bisa tanyakan kembali ke Miss ya. Bisa melalui WA atau mau dijelasin langsung, silahkan. Oke, nah untuk latihannya pada tanggal 21 April, nah kalian cukup mengerjakan ini nih, ini latihannya nih. Kayak Miss bacakan sebelumnya ya. Sebuah provinsi terdiri atas 7 kabupaten. Berikut ini adalah data jumlah penduduk pada tahun 2016 per kabupaten. Nah, ini permisalannya aja nih kabupatennya menggunakan huruf abjad. Ya, di sini kabupatennya sampai G. Berarti ada 7 ya. A, B, C, D, E, F, G. Nah, masing-masing kabupatennya ini dia punya jumlah penduduk yang berbeda. Yang 9.500, ada yang 8.000, ada yang 7.500, ada yang 9.000, ada yang 10.000, ada yang 10.000, ada yang 4.500 dan ada yang 6.000. Nah, untuk soalnya, nah ini soalnya nih anak-anak. Kalian buat yang namanya diagram gambar. Nah, yang pertama, soal nomor 1 ini kalian buat diagram gambarnya. Nah, di sini udah Miss tentukan ya. Satu gambar penuh ini dia mewakili 1000. Oke,
Itu artinya kalau misalnya setengah gambar, kan karena tadi satu gambar penuh itu dia mewakili 1000 orang. Berarti kalau misalnya setengah gambar gini, dia mewakili sama dengan setengahnya 1000. Berarti 500 orang. Ya, bisa dipahami ya. Nah, ini soal yang pertama itu membuat diagram gambar. Nah, yang kedua, setelah kalian buat diagram gambar, kemudian yang kedua kalian buat diagram batangnya. Ya, bisa dipahami ya. Oke. Nah, selanjutnya karena video ini diuploadnya pada tanggal 27, mendekati 28. Nah, di sini ada latihan lagi nih. Latihan buat di tanggal 28 April, ya. Nah, di sini latihannya kalian perhatikan saja ini hasil panen apel di Desa Makmur 6 tahun berikut, 6 tahun terakhir. Nah, di sini ada, berarti kalau 6 tahun terakhir, misalnya ini dimulai dari tahun 2000, tahun ini tuh tahun 2020, berarti sebelumnya kan tahun 2019, 2018, 17, 16, 15, 14. Nah, hasil panennya ini berupa bentuk gambar apel ya. Ini namanya diagram gambar. Ya, di sini ada keterangannya nih. Satu gambar apel penuh ini dia mewakili 2000 biji. Satu ininya saja ya, satu apelnya 2000 biji, 20.000 biji. Itu artinya kalau misalnya ada 4 gambar penuh apel berarti 20.000 biji dikali 4. Berapa tuh? 0, 0, 0, 0. Berarti semuanya ada 8 di tahun 2014. Seperti itu. Nah, ini baru soalnya nih. Tinggal kalian jawab. Tentukan jumlah hasil panen Desa Makmur pada tahun 2014. Nah, berarti tadi udah dijawab nih ya. Nah, selanjutnya nomor B. Nanti bisa kalian tulis lagi di buku tulis. Dan ditulis juga alat soalnya. Nah, ini untuk tanggal 28 April. Nah, yang tanggal 21-nya ini soalnya. Ya, bisa dipahami ya untuk soalnya, latihannya, dan penjelasan yang tadi Miss jelaskan. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari Miss. Jika ada yang belum paham lagi, bisa tanyakan ke Miss kembali ya, melalui Japri. Oke, terima kasih atas waktunya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.